Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Wafa Laudin, biasa dipanggil Wafa, dan untuk anak-anak bisa panggil saya Bu Wafa aja. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Garut di jurusan Teknologi Laboratorium Medik. Nah, untuk kali ini, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit materi mengenai pelajaran Laboratorium Kesehatan Dasar. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang definisi dari instrumentasi laboratorium medik. Nah, mungkin di antara kalian sudah tidak asing ya dengan kata-kata laboratorium, karena kan di era COVID seperti ini, laboratorium dan seorang analis atau TLM sudah mulai familiar ya, terdengar di telinga kita, karena dilakukannya dengan pemeriksaan yang dilakukan di lab dan oleh seorang analis ya. Jadi, laboratorium itu seperti digambar ya, seperti ini. Jadi, tempat ya, laboratorium itu merupakan suatu tempat di mana dilakukan penelitian atau riset ilmiah, seperti yang ada di gambar, dan ada orang yang sedang memeriksanya, yaitu analis, yaitu kita sebagai seorang TLM. Nah, jadi laboratorium itu merupakan tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah sehingga memungkinkan kegiatan tersebut dilakukan secara terkendali. Jadi, laboratorium itu merupakan tempat khusus dilakukannya suatu penelitian ataupun eksperimen. Nah, laboratorium itu banyak ya jenisnya, ada kimia, ada laboratorium biologi, ada laboratorium klinik, ada laboratorium patologi, dan lain-lain. Jadi, untuk kesempatan kali ini, kita itu kan sebagai seorang tenaga medisnya, khususnya TLM, kita biasanya ada di laboratorium klinik. Jadi, kalau laboratorium klinik itu lebih spesifik lagi ya, dikhususkan. Jadi, suatu tempat yang digunakan untuk melakukan tes kepada berbagai spesimen biologi khususnya untuk mendapatkan informasi terhadap kesehatan pasien ya. Jadi kalau lab klinik atau bisa disebut lab medis itu merupakan suatu tempat di mana dilakukannya berbagai tes pada spesimen biologi untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan pasien. Biasanya jadi seperti kalau misalkan kalian pergi ke dokter nih, kalian sakit. Tapi kan dokter melakukan pemeriksaan fisik, misalkan dengan mengukur suhu tubuh dan lain-lainnya. Terus dokter merekomendasikan kita untuk cek lab. Jadi tujuan dari cek lab itu untuk mengetahui pasti perjalanan penyakit kita, apakah sudah parah atau misalkan untuk diagnosa penyakit. Karena kan penyakit itu tidak mudah ya untuk didiagnosa. Jadi dilakukannya pemeriksaan ini tuh untuk pemeriksaan atau diagnosa dari dokter agar lebih akurat. Nah, pemeriksaannya itu dilakukan oleh kita kalau di laboratorium klinik. Sementara yang mendiagnosa adalah dokter. Jadi, dokter tidak bisa mendiagnosa tanpa hasil dari pemeriksaan kita selaku analis yang bekerja di laboratorium klinik. Seperti itu ya, gambarannya sedikit. Nah, terus instrumen atau peralatan laboratorium medik. Jadi, apa sih instrumen itu? Instrumen itu merupakan alat ya, alat yang digunakan atau diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan. Nah, secara umum alat ini dibagi menjadi dua, yaitu instrumen utama dan juga instrumen pendukung ya. Terus ada juga 3 tahapan umum proses utama di laboratorium medik. Yang pertama yaitu ada pra-analitik, yang kedua ada analitik, yang ketiga ada post-analitik. Untuk yang penting-pentingnya dicatat aja ya. Nah, untuk yang 3 tahapan ini akan Ibu bahas di episode selanjutnya, mungkin maksudnya di lain kali ya, karena kita akan fokus ke definisi instrumentasi laboratorium mediknya dulu. Terus ada 3 prinsip umum yang ditetapkan dalam mempertimbangkan aspek mutu di laboratorium medik. Ya, ada 3. Yang pertama adalah instrumen hendaknya mampu melakukan kinerja yang sangat optimal ya. Terus yang kedua, semua alat uji hendaknya dipelihara dan dalam kondisi optimal. Terus yang ketiga, peralatan laboratorium selalu dipantau dan dievaluasi. Jadi maksudnya yang pertama itu kenapa si instrumen itu harus melakukan kinerja yang optimal? Karena kan kalau misalkan optimal berarti si alatnya itu bekerja dengan baik
yang mana nanti pasti hasil yang dikeluarkan oleh alat itu dari pemeriksaan itu pasti akan akurat. Kalau akurat kan jadi pemeriksaan diagnosa dokternya menjadi lebih lebih akurat, jadi lebih presisi gitu ya. Terus yang kedua, semua alat uji hendaknya dipelihara dalam kondisi optimal. Kenapa harus dipelihara dalam kondisi optimal? Karena kan alat itu kalau misalkan tidak dirawat atau tidak dipelihara akan lama-lama akan menjadi rusak atau mungkin tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi tujuan dari dipelihara dalam kondisi optimal itu agar si alat itu awet ya. Jadi tidak mandang merek apapun, yang penting alat itu harus dipelihara karena agar nanti bisa digunakan dalam waktu yang lebih lama, jangka panjang. Terus yang ketiga, peralatan laboratorium selalu dipantau atau dievaluasi. Jadi semua alat-alatnya itu harus dipantau dan dievaluasi, itu tujuannya agar tahu alat mana yang rusak, alat mana yang sudah tidak layak, terus misalkan ada bahan-bahan apa yang sudah kadaluarsa, jadi kita bisa mengganti atau mungkin memperbaikinya, seperti itu ya. Terus ada jenis-jenis instrumentasi laboratorium medik. Berdasarkan sifat penggunaan peralatannya, laboratorium medik dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama yang tadi ya, yang pertama itu instrumen utama dan yang kedua itu instrumen pendukung. Apa bedanya? Kita bahas sekarang. Jadi instrumen utama itu instrumen atau peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian atau analisis, dan biasanya peralatan ini bersifat analitik atau pengukur ya, mengukur baik secara kualitatif ataupun kuantitatif di laboratorium medik. Jadi alat ini tuh digunakan biasanya untuk pengukuran ya, kayak misalkan mau mengukur hemoglobin di dalam darah, atau misalkan di mikroskop kita mau menghitung bakteri, berarti kan itu mengukur ya, kita menganalisis. Nah itu tuh jadi termasuk dalam kategori instrumen atau alat utama di lab. Nah contohnya itu ada ya seperti yang di sini ibu cantumkan, ada hemometer, fotometer, dan juga mikroskop. Itu contoh ya, dan masih banyak lagi, kalian bisa cari tahu nanti. Jadi alat-alat ini tuh biasanya alat utama ya, yang paling selalu sering digunakan, maksudnya untuk mengukur, karena dia itu mempunyai sifat analitis, yaitu pengukur ya. Terus yang kedua itu ada instrumen atau alat pendukung. Nah kalau alat pendukung ini berbeda dengan alat utama ya. Kalau ini tuh tidak bersifat analitik atau tidak bersifat sebagai pengukur, jadi dia itu hanya sebagai pendukung aja ya, pendukung atau sebagai penunjang proses dari pemeriksaan analitis. Jadi ini tuh sebagai alat penunjangnya. Nah seperti yang ibu cantumkan di mana ya, di sini atau di situ, kalian lihat ada alat-alat yang termasuk dalam kategori ini, kategori instrumen pendukung, yaitu yang seperti ibu cantumkan ada spuit. Kalian tahu spuit kan? Spuit itu biasanya digunakan untuk mengambil darah biasanya atau menyuntikkan sesuatu. Terus ada juga tabung reaksi dan juga tourniquet. Jadi itu kan kalau misalkan tourniquet itu adalah suatu alat untuk membendung di sini ya, membendung agar darah tidak keluar terlalu banyak. Jadi dia kan tidak mengukur ya, tapi dia itu sebagai pendukung agar kita bisa melakukan pengambilan darah, terus darahnya kita ukur, maksudnya kita teliti, itu langsung menggunakan alat yang di instrumen utama. Jadi seperti itu. Mungkin untuk materi sekarang segitu aja ya dari ibu, tapi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, kalian bebas boleh tanyakan kapan saja kepada ibu. Mohon maaf ya apabila banyak kekurangan dan salah pelafalan kata, karena ini baru pertama bikin video. Jadi udah gitu aja ya. Assalamualaikum.